Gilliard. I got so motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block word. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salat jamak dan salat kasar. Apa itu salat jamak dan salat kasar? Salat jamak artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Salat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah salat zuhur dengan asar, lalu salat maghrib dengan isya. Itu berarti salat asar tidak boleh dijamak dengan salat maghrib, apalagi salat subuh. Tidak boleh dijamak dengan salat apapun. Selanjutnya salat kasar. Salat kasar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti salat fardu yang boleh dikasar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar atau diringkas. Dari Anas RA, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum salat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum salat kasar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Berikut salat jamak. Ada 2 macam, yaitu salat jamak takdim dan jamak takhir. Salat jamak takdim adalah salat yang dikumpulkan pada waktu salat yang lebih dahulu atau salat yang pertama. Misalnya, menjamak atau mengumpulkan salat zuhur dengan asar pada waktu salat zuhur, dan menjamak salat maghrib dengan salat isya pada waktu salat maghrib. Selanjutnya, salat jamak takhir adalah salat yang dikumpulkan pada waktu salat yang terakhir atau salat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan salat zuhur dengan asar pada waktu salat asar, dan menjamak salat maghrib dengan salat isya pada waktu salat isya. Untuk syarat pelaksanaan salat jamak dan kasar, yang pertama itu salat jamak dan kasar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, salat jamak dan kasar dilakukan harus pada salat adaan atau tunai, bukan salat qada. Yang keempat, berniat menjamak atau mengkasar ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak dikasar. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai salat jamak dan salat kasar dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.